Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya? Sehat hari ini? Oke, mungkin. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Baik, sebelum kita memulai belajar, alangkah lebih ahsannya, lebih baiknya kita berdoa bersama dulu. Silahkan dipimpin doanya oleh siapa? Saya, Pak. Mangga, silahkan. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini kita akan belajar lanjutan materi ya di bab sebelumnya. Terakhir kemarin kita bicara tentang apa? Keseimbangan rotasi. Keseimbangan, Pak. Ya, keseimbangan ya. Baik. Nah, hari ini kita akan lanjutkan di materi yang atau bab yang ketiga tentang elastisitas. Tapi sebelumnya pasti sudah pernah lihat ini ya waktu di kelas 10. Apa ini kira-kira? Neraca pegas. Betul sekali, Jafar ya. Neraca pegas. Terima kasih, Jafar. Nah, neraca pegas ini dia menerapkan salah satu aplikasi dari adanya pegas ya. Masih ingat bagaimana cara membaca hasil pengukurannya? Mungkin sudah lupa ya. Oke, nanti coba kita akan lanjutkan ya. Mungkin ketika kita masuk ke materinya nanti akan ingat kembali ya di sini. Oke. Nah, kalau dilihat di gambarnya saja sini terlihat ya bahwa ketika beban digantungkan yang awal mulanya di sini skalanya 0, pegas itu akan turun ya di sini ya. Kalau di gambar sebelahnya itu turun menunjukkan angka tertentu. Nah, angka tertentu ini yang ditunjukkan oleh pegas ini inilah menunjukkan nilai dari massa ya, massa ataupun bebannya. Tinggal nanti di sini kan ada dua skala dulu ya. Ada skala Newton, ada skala gram. Nah, kalau yang dibaca Newton itu artinya beratnya gitu ya. Kalau ditanyakan di baca gramnya berarti dia menunjukkan massanya. Baik. Nah, ini salah satu ini ya penerapan dulu waktu di kelas 10. Oke. Pernah lihat ini? Pernah, Pak. Apa kira-kira ini? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Waduh, kalau ini cuma naik motor aja nggak pernah tahu komponen-komponennya, ini gimana nih ya? Namanya shock breaker ya. Shock breaker. Atau skok kalau orang Jawa bilang itu skok. Nah, kira-kira fungsinya untuk apa sih ini? Biar seimbang, Pak. Biar seimbang, oke. Kira-kira kalau nggak ada ini gimana naik motor itu? Kalian pernah naik motor terus lewatin polisi tidur atau undakan? Ya. Kalau nggak ada ini rasanya gimana kira-kira? Kasar, Pak, kasar. Kasar ya, oke. Mentok ya sakitnya. Nah, fungsi pegas ini kan biar kita kalau jalan itu rasa nyaman ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang apa itu pengertian elastisitas, kemudian mampu mengelompokkan benda elastis itu dan plastis itu seperti apa. Nanti juga dengan praktikum kita akan tentukan tegangan dan tegangan, melakukan percobaan secara virtual ya nanti. Dan juga kita kenalkan nanti istilah dengan modulus elastisitas ya. Kita kenalkan dengan modulus elastisitas pada benda padat. Nah, ini katanya ada yang ikut eskul panahan? Ada, Pak. Ada. Pasti tahu dong ini cara kerja dan sebagainya. Bagaimana kondisi busur panas setelah anak panah terlepas dari busur dan mengapa hal itu terjadi? Kita akan jawab setelah kita belajar tentang elastisitas. Oke. Nanti kita ini kan ya kita bahas nanti di akhir ini dijawab nih setelah kita belajar tentang elastisitas. Kira-kira apa sih elastisitas itu? Silakan ada yang raise hand menjawabnya. Kira-kira dengan bahasa kalian dulu aja lah. Apa sih elastisitas itu? Ini gambar apa ini? Karet, Pak. Karet. Karet diapakan?
Ditarik. Ditarik. Nanti setelah ditarik, ketika dilepaskan gayanya, apa yang terjadi dengan karet ini? Kembali seperti semula, Pak. Kembali ke semula. Berarti dari situ kita bisa mendefinisikan dong apa itu elastisitas. Ini Pak, kemampuan suatu benda untuk kayak supaya dia tuh dapat diregangkan, lalu dia nanti Apa tadi? Kembali ke posisi semulanya ya setelah gaya ini dihilangkan. Ini ya. Nah, sekarang kita akan kelompokkan tuh contoh benda elastis dan benda plastis. Nah, kalau elastis itu bisa kembali ke bentuk semula. Nah, kalau plastik atau plastis itu kira-kira gimana? Benda plastik. Kita berikan contoh dulu aja lah ya, kita bedakan dulu. Kalaupun masih agak kesusahan ya. Nah, contoh benda plastis. Plastik itu yang apa aja? Nah, ini satu. Sebutkan yuk. Plastisin, Pak. Plastisin. Kalau plastisin dia dikasih gaya, setelah hilang gayanya balik lagi enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Plastisin berarti. Kalau yang elastis apa contohnya tadi? Karet. Karet. Terus apa lagi yang plastik? Benda kategori plastik. Kira-kira. Dan banyak ya. Ya intinya ketika benda itu dikasih gaya, dia nggak balik lagi dari posisi setelah gayanya dihilangkan, ya kita bisa golongkan dia sebagai benda plastik. Ya. Sedangkan elastis ketika dia dikasih gaya, dia kembali lagi berubah bentuk setelah dihilangkan gayanya, dia akan balik lagi. Baik. Nah, di sini untuk elastisitas kita akan kenal istilah-istilahnya di situ. Ada tegangan dan ada regangan. Ini gayanya, ini luasan benda yang diberikan gaya. Nah, besarnya tegangan yang dialami benda ini, kira-kira bagaimana? Gaya dibagi luasnya itu. Iya, terima kasih Jafar. Sebanding dengan gaya yang diberikan, berbanding terbalik dengan luasnya. Oke, itu tegangan. Sampai sini ada pertanyaan? Pengertian tegangan dan elastisitas? Enggak, belum, Pak. Pak. Belum ya, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya tentang regangan. Regangan itu ketika suatu benda, dia diberikan gaya, ada perubahan ukuran. Perubahan ukuran dalam hal ini ukuran panjangnya. Yang tadinya panjangnya L0, diberi gaya, dia bertambah menjadi L ya, dengan pertambahan sebesar delta L. Berikutnya satu lagi yang perlu saya kenalkan yaitu istilah modulus. Di sini nilainya kalau kita lihat pangkatnya sama semua ya. Di sini karet itu 0,5. Sedangkan baja 200 kali 10⁹. Nah, kira-kira dari data ini kalian bisa menyimpulkan apa ya tentang modulus itu? Silahkan, ada yang menyampaikan. Kita analisis data bareng-bareng nih. Karet tadi tergolong benda apa tadi? Elastis. Plastis. Sedangkan baja? Plastis. Plastis. Jadi bisa kita kira-kira bisa kita tebak nggak ini? Bisa kita bikin hipotesa bahasanya ya. Bahwa modulus Young itu semakin kecil nilainya, Tingkat elastisitasnya. maka semakin semakin elastis. Oke, nah coba di ini ya, kita bikin ini itu dulu. Kita akan lanjutkan ke LKPD-nya. Silahkan dibuka di classroom masing-masing. LKPD-nya. Bapak akan gabungkan di kelompok masing-masing ya, sesuai dengan kelompoknya. Silahkan diskusi di kelompok. Oke, nah, Jafar udah cukup lengkap di sini. Coba sampai bawahnya, udah mungkin belum? Oh belum ya. Oke.
Nah, Coba tinggal kita dulu. bikin bareng-bareng di situ, coba lihat data ke atas tadi, Jafar. Ini 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Kita anggap aja 1, 2, 3 gitu ya. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak gitu, boleh. Terus yang tegangannya bagaimana tadi tegangannya? 5, 10, 15, 20 ya, ini agak rata saja ya di sini. Berarti kira-kira kalau digambar bentuknya apa nanti, Jafar dan kawan-kawan lainnya? Kayak naik gitu. Ya, naik miring ke atas sini ya. Gimana dasarnya? Ya, digambar. Pakai apa ini? Ente pakai apa sih? Nggak pakai Word ya? Nggak bisa ya. Tambahkan ini aja yang insert. Nah, itu insert bentuk aja. Nah, kira-kira itu ya. Nanti dilengkapi 1, 2 dan seterusnya. Iya. Cukup. Terima kasih Jafar. Silakan ditutup ininya. Terakhir kelompoknya M, modulus Young. Nah, ini menyimpulkan hasil-hasilnya ya. Di Fajrul dan kawan-kawan, Cherry. Langsung ke bawah aja, Cherry. Yang ke bawah. Oh, belum dapat datanya ya, belum nyampe. Baik. Ya. Ini kalau ketemu tegangannya berarti by grafik ya. Ya. Makna dari tegangan dan regangan gitu ya. Di situ tegangan berbanding lurus dengan regangan. Apakah begitu kemiringannya ya? Nah, kemiringan tadi, grafik yang kalian dapatkan tadi itu menunjukkan nilai dari modulus Young-nya gitu ya. Modulus Young-nya, perbandingan antara tegangan dan regangannya gitu ya. Oke. Silakan kelompok yang belum berikan kesimpulan tadi dari data modulus Young tadi, nilai rata-rata modulus Young yang diperoleh bagaimana? Silakan. Langsung ditulis ya. Nilai modulus Young-nya adalah konstan. Baik. Nah, dari sini kita bisa simpulkan. Silakan. Bagaimana kondisi busur panas setelah anak panas terlepas dari busur? Sudah bisa masuk. Lurus, Pak. Ya, kembali ke posisi semula gitu ya. Mengapa hal yang terjadi? Coba Fatan, kenapa Fatan? Karena elastis, Pak. Ya, karena ada sifat elastis dari busur ya. Apakah semua bahan dapat digunakan sebagai busur panah? Enggak semuanya, Pak. Tidak semuanya ya, hanya bahan-bahan yang memiliki sifat Elastisitas, Pak. elastis ya tadi ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ya. Masih tentang elastisitas, yaitu tentang hukum Hooke. Nanti bisa dibaca-baca dulu materinya ya. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini sama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Baik, terima kasih semuanya. Dari saya cukup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.